pria itu bisa terkena kanker payudara. Fakta atau mitos? Halo sahabat Brawijaya, jumpa lagi di Head Doc Podcast Brawijaya dengan saya Dr. Mutiara Kesumangingrum selaku host pada podcast kali ini. Podcast kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting nih teman-teman. Itu kita akan membahas A to Z breast cancer, kenali lebih dekat bersama narasumber kita yaitu Dr. Sabrina Rizky Putri, spesialis bedah, subspesialis onkologi, konsultan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di saya yang akan kita tanyakan langsung kepada narasumbernya. Halo Dr. Sabrina, saya dengan Dr. Mutiara. Pada podcast kali ini kita akan ngebahas yaitu A to Z breast cancer, kenali lebih dekat. Dokter, apa kabar nih dok pada hari ini? Baik, udah siap belum dok untuk membahas materi kita pada hari ini? Siap dong, insya Allah. Oke, baik ya dok. Saya udah memegang banyak pertanyaan dari sahabat Brawijaya nih dok. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan menjadi edukasi buat sahabat Brawijaya. Oke. Mungkin saya akan pertanyaan pertama ya dok. Sebenarnya apa sih dok kanker payudara itu? Oke, terima kasih dokter Muti sebelumnya. Jadi kanker payudara itu adalah suatu penyakit yang memang sekarang ini udah cukup banyak ya kejadiannya di baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Jadi kanker itu apa sih? Pertama, kanker itu adalah benjolan yang sifatnya ganas. Jadi kalau kita udah dengar kanker, itu artinya pasti sifatnya yang ganas, jadi bukan tumor jinak. Jadi kanker payudara itu adalah benjolan yang sifatnya ganas dan itu ditemukan biasanya di primernya itu di payudara, gitu dong. Oke, berarti kanker payudara sendiri itu berarti sangat dekat sama yang namanya payudara ya dok. Ya. Sedangkan kan mungkin payudara ini sangat dekat dengan perempuan nih dok. Mungkin dokter sendiri banyak ya dok sudah menangani pasien-pasien dengan breast cancer. Sebenarnya banyak nggak sih dok pasien perempuan dengan breast cancer yang ada di Indonesia saat ini? Nah, kebetulan nih memang dari data terbaru tahun 2022 itu di Indonesia sendiri kanker payudara adalah kanker yang paling banyak nomor 1 dialami oleh perempuan-perempuan di Indonesia. Jadi angka kasus barunya sendiri itu mencapai sekitar 66.000 dok. Dan dunia juga sekarang kasus nomor 1 paling tinggi untuk kanker pada wanita itu memang kanker payudara. Jadi memang sekarang memang angkanya itu yang paling tinggi ya kanker payudara, emang udah banyak gitu yang menderita kanker payudara. Gitu ya dok. Berarti ini sebenarnya lumayan menjadi momok untuk wanita-wanita terutama di Indonesia ya dok ya. Betul. Nah, mungkin akan timbul lagi pertanyaan nih dok. Kalau berdasarkan kanker payudara dan informasi yang dari dokter, gimana sih dok untuk mendeteksi dini kanker payudara? Apa penyebabnya dan bagaimana nih caranya kita mencari apakah kita terkena kanker payudara atau enggak? Jadi untuk deteksi dini itu sebenarnya bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi nggak perlu harus langsung ke dokter baru tahu gitu. Untuk kita tahu oh ini ada benjolan. Jadi yang pertama kita sebagai perempuan ini harus rutin melakukan yang namanya sadari. Jadi itu pemeriksaan di payudara sendiri setidaknya sebulan sekali. Itu dilakukan pemeriksaan di payudara keduanya kanan dan kiri. Kita rasa nih ada benjolan nggak ya di payudara, benjolannya kayak apa sih, terus kalau misalnya dari nggak ada jadi ada atau udah benjolan tadi kecil tiba-tiba jadi cepet, nah itu kita perlu waspada. Nah di saat itulah harus kontrol ke dokter dok untuk menilai ini benar nggak sih benjolannya ini apa gitu. Karena memang nggak semua benjolan itu ganas, nggak semua benjolan kanker payudara, ada macam-macam benjolan di payudara gitu. Jadi memang harus dimulai dari diri sendiri, jangan takut untuk ke dokter gitu untuk pemeriksaan selanjutnya. Untuk penyebabnya sendiri sebenarnya kita bilangnya multifaktorial ya dok. Jadi nggak ada satu penyebab yang itu doang gitu. Itu tuh enggak. Jadi yang pasti resiko lebih tinggi pada perempuan gitu ya. Perempuan yang semakin tua usia biasanya dia memang resikonya itu akan semakin tinggi untuk terkena kanker payudara. Biasanya mungkin di atas sekitar usia ya 40 tahun ke atas itu biasanya memang risikonya meningkat. Kemudian juga ada riwayat dari first degree family. First degree family itu apa sih? Jadi keluarga kita, jadi ibu kandung, saudara perempuan kandung yang memiliki riwayat kanker payudara. Kalau misalnya ada keluarga kita ya yang dekat itu memang ada riwayat kanker payudaranya, nah itu berarti memang ada peningkatan resiko terkena kanker payudara. Yang lain-lain seperti misalnya faktor hormonal, karena memang perempuan tuh ya lekat dengan hormon estrogen. Semua perempuan pasti ada hormon estrogennya ya dok. Jadi memang itu salah satu faktor resiko juga. Kemudian pemakaian pil KB yang hormon, contohnya
apa KB yang pil, kemudian KB suntik, yang susuk dalam jangka waktu yang panjang itu juga merupakan salah satu faktor resikonya. Ya yang lain-lain sih ada misalnya mungkin lifestyle, dia kurang olahraga, ada riwayat ada riwayat obesitas, mungkin gemuk, kemudian merokok, alkohol itu juga merupakan salah satu faktor resiko dari kanker payudara gitu ya. Berarti sebenarnya sangat banyak ya dok faktor-faktor yang bisa menyebabkan kanker payudara sendiri. Ya, nah ini kan kita tadi udah ngebahas tuh kanker payudara itu apa, terus cara mendeteksinya seperti apa ya dok ya. Nah sekarang pasti sahabat Brawijaya pengen tahu nih dok, kalau misalnya nih udah ada benjolan di payudara, udah deteksi dini dengan sadari ya dok ya. Terus akhirnya sahabat Brawijaya berobat nih ke dokter Sabrina misalnya. Apakah pengobatan selanjutnya yang akan didapatkan oleh sahabat Brawijaya jika memang didapat ada benjolan di payudara? Apakah sampai harus operasi nih dok? Pasti kan sahabat-sahabat Brawijaya tuh pada takut tuh dok, oh harus operasi nggak nih ya gitu. Itu gimana sih dok? Ya, jadi memang biasanya kalau perempuan ketemu ada benjolan di payudaranya biasanya memang rasanya pertama kali pasti khawatir, pasti takut, bahkan untuk ke dokter aja kadang-kadang suka denial gitu untuk ke dokter gitu kan. Cuman ya maksudnya kita memang tetap harus tahu ini benjolan apa sih, kita perlu aware gitu kan. Nah nggak langsung ujuk-ujuk operasi gitu ya, enggak dong, enggak gitu. Karena kan kita harus melengkapi semua pemeriksaan. Nanti akan misalnya berobat ke dokter, akan dilakukan pemeriksaan fisik dulu oleh dokternya, kemudian wawancara medis gitu, ditanya-tanya kayak tadi faktor-faktor resiko apa aja sih yang ada di sahabat Brawijaya gitu kan. Kemudian dilengkapi dengan dicocokkan dengan pemeriksaan penunjang seperti misalnya USG payudara, mamografi, kemudian mungkin pemeriksaan tambahan lainnya gitu ya. Nanti berikutnya baru dilakukan pemeriksaan yang namanya biopsi. Jadi biasanya itu akan dilakukan pengambilan jaringan lah ya, kurang lebih. Nah itu bisa dalam bentuknya macam-macam. Nah itu barulah kita sampailah ke tahap operasi gitu. Jadi bukan langsung yang serem-serem gitu, yang serem-serem itu ya enggak gitu. Iya, pasti kan ini jadi momok ya dok buat sahabat Brawijaya. Lagi namanya operasi tuh pasti takut gitu karena pasti kan operasi di bayangan sahabat Brawijaya itu operasinya tuh yang gede, dibelah lah, terus diapain gitu ya. Mungkin dokter bisa gambarin operasi pada kanker payudara sendiri itu secara garis besar itu seperti apa sih dok? Oke. Jadi pertama tadi yang kayak saya bilang ada operasi yang namanya biopsi. Jadi biopsi itu hanya mengambil sampel dari benjolan tersebut, atau mungkin kalau benjolan belum terlalu besar kita bisa ambil semuanya benjolannya untuk diperiksakan dulu di bagian patologi anatomi untuk menilai ini jaringannya apa sih sebenarnya, ganas apa jinak gitu kan. Karena ganas dan jinaknya benjolan ini sangat menentukan tindakan berikutnya kita mau ngapain gitu kan, operasinya seperti apa dan terapi lainkah yang bisa didapat oleh sahabat Brawijaya gitu yang sudah melewati proses biopsi tersebut. Kemudian kalau untuk kita ngomongin operasi ya macam-macam, misalnya sudah memang sudah tegak diagnosisnya ganas, itu bisa macam-macam. Kita lihat dari bentuk benjolannya, lokasinya, umur pasiennya. Jadi dari mulai tindakan yang mengambil benjolan dan sedikit ya pada jaringan sehat dengan batas tertentu gitu yang kita ambil, sampai mungkin yang orang-orang mungkin sering dengar ya yang mastektomi. Mastektomi itu artinya kayak pengangkatan seluruh payudaranya gitu, sampai kemudian ada juga sampai perlu kita lakukan operasi di area ketiak untuk membersihkan kelenjar ketiak yang memang sudah terjadi adanya penyebaran dari si kanker payudara tersebut. Gitu ya sahabat Brawijaya, jadi tidak semua benjolan di payudara itu harus dioperasi. Jadi kita harus periksain dulu nih, apa sih sebenarnya benjolan di payudara kita, apakah jinak atau ganas, bener ya dok ya? Oke. Nih pasti ini jadi pertanyaan juga nih dok, sahabat Brawijaya. Kalau misalnya nih sahabat Brawijaya sampai ada yang dioperasi, seperti yang dokter ceritakan tadi, sebenarnya untuk recovery-nya sendiri itu berapa lama sih dok? Terus apakah ada pantangan yang harus tidak boleh dilakukan kalau pasiennya sudah operasi? Ya, oke. Kalau untuk recovery tadi balik lagi sahabat Brawijaya tergantung dengan sebesar apa sih operasi yang kita lakukan gitu. Kalau misalnya kita ambil yang paling ekstrim ya pengangkatan payudara tadi ya dok, nah itu mungkin karena mungkin daerah yang dioperasi cukup besar, sayatannya mungkin juga cukup panjang gitu ya. Jadi biasanya mungkin pemulihannya mungkin pasien menginap di rumah sakit sekitar 3 hari, 5 hari gitu ya, dengan pemulihan yang normal gitu kan. Nanti mungkin sekitar dalam waktu 2 minggu kalau misalnya dia gizinya baik, kemudian dia juga kebersihannya dijaga, kurang lebih 2 minggu itu biasanya lukanya udah rapet. Insya Allah sih luka udah rapet biasanya, kurang lebih gitu. Kalau untuk pantangannya sendiri tergantung lagi dia, kalau untuk makanan sebenarnya kalau dari saya pribadi biasanya sih nggak
ngebatasin pasien makan yang gimana-gimana. Ada yang pengen nanya, boleh nggak sih makan bakso dok? Oh, Iya. Boleh nggak sih dok makan daging? Kayak kasian banget, masa ibu-ibu nggak boleh makan bakso kan ya? Kan sedih ya, saya doyan gitu ya. Kamu juga pasti doyan pasti. kan. Nah, jadi makanya pantangan-pantangan tuh kalau saya selalu bilang yang penting ibu makannya cukup, gizinya sehat, yang 4 sehat 5 sempurna, semua protein, sayur, nasi gitu, karbohidrat harus seimbang. Yang penting kita nggak boleh berlebihan, jangan mungkin tiap hari makan sate terus, makan steak terus, ya jangan. Kita harus putar makanannya gitu kan. Yang penting semua kebutuhan gizi di badan kita dalam untuk penyembuhan luka, kemudian untuk perjalanan penyakit berikutnya terpenuhi dok. Oke, nah ini juga pasti jadi konsennya dari sahabat Brawijaya nih ya dok. Sebenarnya kalau misalnya ada benjolan di payudara dan ternyata ganas nih misalnya dok, pasti akan jadi pertanyaan, mungkin ada juga pasien yang bertanya ke dokter langsung, sebenarnya bisa sembuh total nggak sih dok? Oke. Ya, jadi tadi terapinya kan selain operasi itu ada beberapa jenis lagi dok sebenarnya. Jadi nggak hanya operasi aja untuk terapi untuk kanker payudara. Jadi ada yang namanya mungkin sering dengar juga ya sahabat Brawijaya, ada kemoterapi, kemudian ada terapi hormon, terapi target, gitu, kemudian ada radiasi. Jadi kita memang biasanya melibatkan tim multidisiplin juga gitu untuk menangani kanker payudara ini. Gitu. Kalau dibilang bisa sembuh total, bisa gitu. Jadi tergantung lagi kita tadi seawal apa sih kita nemuin benjolan tersebut, seawal apa sih pasien tersebut terdiagnosis. Jadi semakin awal memang akan semakin baik gitu prognosisnya gitu, kemungkinannya untuk sembuhnya akan semakin baik gitu. Jadi biasanya mungkin yang sahabat Brawijaya pernah dengar istilah seperti survivor atau penyintas. Nah itu adalah pasien-pasien yang sudah selesai pengobatan dan sudah dinyatakan bebas dari si kansernya tersebut. Berarti angka harapan hidupnya masih baik ya dok pada pasien-pasien dengan breast cancer ini ya. Jadi catatan buat sahabat Brawijaya nih, jangan takut untuk langsung memeriksakan benjolan di payudara kayak kata dokter Sabrina ya. Itu menentukan angka harapan hidup sahabat-sahabat Brawijaya yang mungkin curiga nih ada benjolan di payudara tapi takut untuk periksa kali ya dok, karena mungkin takut disuruh operasi lah atau apa. Jangan takut ya sahabat-sahabat Brawijaya, jadi langsung diperiksakan aja ya dok. Oke. Nah terus sebenarnya dok, balik lagi nih, kalau misalnya udah ada pengobatan, otomatis ada pencegahan. Gitu. Sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan sahabat-sahabat Brawijaya di rumah untuk mencegah terjadinya breast cancer? Jadi tadi kayak yang sudah saya jelasin di awal, paling penting adalah sadari. Jadi memang sering sebulan sekali, setidaknya sebulan sekali kita periksa payudara sendiri. Jadi kapan sih timingnya yang pas gitu kan? Karena biasanya memang kan nggak selalu bisa seminggu sekali atau tiap hari bisa juga ya terbosan kan? Nah jadi kapan sih? Nah kalau misalnya sahabat Brawijaya nih masih produktif maksudnya masih haid, masih siklus mens, nah itu biasanya kurang lebih sekitar 7-10 hari setelah siklus haid pertama. Jadi tunggu aja mensnya selesai. Kenapa? Karena biasanya kalau masih deket-deket mau mens atau misalnya lagi haid gitu ya, biasanya jaringan payudaranya tuh agak gerenjel gitu. Jadi untuk mendeteksi adanya benjolan, apalagi kalau ukurannya kecil, itu biasanya agak sulit dok. Gitu. Makanya kita tunggu udah selesai haid, biasanya nanti jaringan payudara kembali ke normal gitu ya, nggak terlalu bengkak, nggak nyeri juga. Itulah timing yang tepat untuk sahabat Brawijaya lakukan sadari di rumah. Jangan lupa periksa keteknya juga, dengan tadi saya bilang penyebaran kekelenjarannya getah bening dari payudara itu adalah ke area ketek. Kemudian kalau misalnya udah menopause gimana yang buta usianya lebih tua, kita tentuin aja. Jadi misalnya mungkin tiap tanggal 1 deh gitu, tiap tanggal 1 kita lakukan pemeriksaan sadari. Jadi setiap sebulan sekali di tanggal 1 dilakukan pemeriksaan sadari. Dan memang jika sudah ketemu ada benjolan, ya tadi segera kontrol ke dokter gitu. Selain itu untuk pencegahan ya dengan gaya hidup ya dok, jadi mungkin ya banyak olahraga, banyak makan sayur dan buah juga gitu, karena itu juga supaya mencegah tadi salah satu risk factor-nya itu obesitas. Oke, berarti memang kita harus benar-benar memperbaiki lifestyle kita ya dok, terus rajin melakukan sadari, baik itu yang usia produktif maupun yang udah menopause. Oke deh, nah ini nih dok, mungkin ada beberapa mitos dan fakta terkait dengan breast cancer, dan mungkin ini yang jadi tanda tanya besar ya buat sahabat Brawijaya ya dok. Jadi ada beberapa pertanyaan nih, misalnya dok, pertanyaan pertama, pria itu bisa terkena kanker payudara, fakta atau mitos? Nah, itu adalah suatu fakta. Jadi jarang sekali memang angka kejadiannya mungkin hanya sekitar 1% dok, 1-2% lah gitu ya untuk angka kejadian kanker payudara pada laki-laki gitu. Karena
walaupun dia nggak punya payudara gitu ya, kayak perempuan yang tumbuh gitu, tapi dia mungkin ada faktor keturunan gitu ya, bisa aja dia mungkin tadi punya ibu kandung atau saudara kandungnya yang punya riwayat kanker payudara gitu kan. Kemudian mungkin dia juga faktor dari lingkungan, kemudian faktor hormon, karena ada sedikit mungkin yang estrogennya gitu yang diproduksi sama lemak-lemak. Nah itu jadi biasanya dia bisa jadi kanker payudara, walaupun memang angkanya sedikit sih gitu. Dan biasanya memang ketahuannya juga kadang-kadang baru ketahuan tuh usia tua gitu ya, lebih banyak yang di usia tua, lansia gitu ya. Dan karena mungkin nggak se-aware perempuan gitu, jadi kadang-kadang mungkin kayak agak terlambat gitu. Kalau dari penelitian data-data sih kebanyakan yang ada kanker payudara laki-laki tuh kadang-kadang ketahuannya tadi stadiumnya agak lebih berat lah dibandingkan yang perempuan. Oke, berarti ini bukan sahabat Brawijaya yang cewek aja ya dok ya, yang harus periksa. Yang cowok pun juga mungkin harus beberapa kali coba periksa sendiri atau melakukan sadari ya dok ya. Tuh sahabat Brawijaya ya, jangan lupa yang cowok juga harus ngelakuin sadari. Nah yang kedua nih dok, mitos atau fakta, bra berkawat itu bisa bikin kanker. Nah itu kalau itu mitos ya, jadi memang banyak yang tanya sih, kawat tuh ngaruh nggak sih? Kok kayak ada benjolan gara-gara suka pakai BH yang ada kawatnya gitu. Padahal sebenarnya enggak. Cuman mungkin kadang-kadang kalau jangan terlalu sering, kenapa? Karena kan kita biarkanlah payudara ini bernafas gitu. Kalau pakai bra berkawat mungkin ya sahabat Brawijaya udah pada tahu pasti rasanya lebih ketat gitu kan. Kayak ketekan gitu ya, kurang enak, kurang nyaman. Jadi memang mungkin bisa diganti-ganti gitu. Jadi jangan selalu pakai bra berkawat. Bahkan ada pasien saya suka saya kasih tahu untuk kayak udah kalau udah malam mau tidur nggak usah pakai bra gitu ya. Tadi supaya payudaranya tuh ada kesempatan bernafas ya dok ya. Oke, berarti itu tadi adalah mitos ya dok. Jadi nggak terserah nih branya mau berkawat atau enggak, itu tidak mempengaruhi terjadinya breast cancer. Oke, yang selanjutnya nih dok, bentuk payudara itu mempengaruhi juga nih dok. Misalnya dia yang waktu itu saya pernah dengar mitos kalau misalnya payudaranya terlalu gede, mohon maaf ya, terlalu gede itu katanya berpengaruh untuk angka kejadian breast cancer-nya tuh lebih tinggi dibanding yang misalnya payudaranya biasa aja atau yang kecil. Itu sebenarnya mitos atau fakta sih dok? Kalau itu mitos ya sahabat Brawijaya. Jadi kanker payudara itu bisa muncul di siapa saja yang payudaranya masih ada. Iya. Gitu kan? Jadi walaupun dia payudaranya yang kecil, payudaranya ukurannya besar sekali dengan berbagai macam bentuknya gitu ya, payudaranya memang semua pasti ada beresiko, dan bukan berarti ya payudara lebih besar ada resikonya lebih tinggi gitu, itu enggak. Oke, sebenarnya ini yang keempat itu udah dijawab langsung sama dokter ya. Bener nggak sih dok kalau misalnya pasien pada kanker payudara itu nggak boleh makan daging, contohnya bakso? Kayak tadi saya bilang, nggak ada yang benar-benar pantang nggak boleh sama sekali, kecuali misalnya mungkin dia ada penyakit lain ya, ada tambahan misalnya ada sakit gula, dia nggak boleh makan yang terlalu tinggi gulanya gitu ya. Cuman kalau dari segi kanker payudara sendiri, yang penting kita tahu batasnya cukup, karena kan kebutuhan gizinya juga harus terpenuhi. Apalagi misalnya kadang-kadang yang tanya tuh pasien yang misalnya sedang kemoterapi, itu kan justru butuh banyak asupan makanan, karena kan biasanya habis kemo dia rasanya mual, dia mungkin lemas, buat makan aja mungkin malas gitu ya. Jadi justru sebelum dia memulai siklus kemonya itu, saya selalu encourage pasiennya untuk makan yang banyak, semaunya, apapun, mau masak bikin soto kayak bikin sop, terserah gitu. Yang penting tahu batasnya, yang penting cukup gitu untuk energinya dia. Iya, gitu. Terutama protein mungkin ya dok, pasien-pasien pada pakai kanker payudara yang kemoterapi lagi ya dok ya, harus capek bolak-balik rumah sakit, belum lagi kemoterapinya lama ya, terus dianya juga mungkin udah kepikiran penyakitnya gitu ya, justru malah butuh tenaga tuh sahabat Brawijaya. Jadi jangan takut makan bakso ya. Terus terakhir nih dok, ini sebenarnya dari saya sih, tapi saya pengen tahu nih dok, ini sebenarnya mitos atau fakta. Jadi kalau makanan yang terlalu matang atau gosong itu bisa meningkatkan kejadian breast cancer atau cancer lainnya, itu mitos atau fakta dok? Nah kalau itu kan mungkin kita bilangnya namanya zat-zat yang karsinogenik ya dok, jadi bisa memicu timbulnya kanker. Contoh misalnya kita makan sate yang bagian yang udah hitam banget, nah, kalau yang kayak gitu-gitu memang ya betul, itu bisa memicu juga, dia memang sifatnya karsinogenik kalau emang udah sampai hitam gosong kayak gitu. Makanya kalau misalnya masih pengen makan sate boleh, tapi
ya bagian yang gosong itu biasanya akan saya suruh untuk dipotong lah ya, dibuang. Yeah. Jadi jangan makan bagian yang udah hitam gosong gitu. Iya. Ingat ya sahabat Brawijaya, jangan makan makanan yang gosong lagi. Ngapain ya dok makan yang pahit-pahit? Jadi dibuang aja, makan yang bagus aja. Oke deh, terima kasih ya Dokter Sabrina untuk ilmu pengetahuannya pada hari ini. Wah, banyak sekali ya dok ilmu yang udah saya dapetin nih dari Dokter Sabrina pada podcast hari ini. Dan itu sangat penting banget ya dok, karena mungkin seperti yang Dokter Sabrina bilang tadi, kalau misalnya kejadian breast cancer di Indonesia itu udah jadi momok nomor 1 untuk wanita-wanita di Indonesia. Jadi ini juga take home message buat sahabat Brawijaya, jangan lupa melakukan pemeriksaan sendiri, yaitu sadari baik yang masih usia produktif maupun yang udah manula ya dok, itu penting. Nah kalau misalnya sahabat Brawijaya menemukan ada benjolan di payudara, itu harus segera memeriksakan diri ke dokter spesialis bedah, terutama konsultan onkologi, misalnya kayak Dokter Sabrina nih, gitu ya dok ya. Bisa langsung ke Rumah Sakit Brawijaya Saharjo mungkin ya dok ya, karena kan dokter prakteknya di Rumah Sakit Brawijaya Saharjo ya dok. Iya betul. Oke. Jadi ingat ya sahabat Brawijaya, ingat-ingat harus melakukan sadari sejak dini. Jadi kalau misalnya semakin produktif kita, semakin harus melakukan sadari. Oke, mungkin ini penutup ya dok ya, dan jangan lupa juga untuk sahabat Brawijaya, jangan lupa untuk like, subscribe, and comment, dan menyaksikan video-video edukasi lainnya di channel YouTube Brawijaya Healthcare. Oke dok? Oke, sebelumnya terima kasih ya dok untuk waktunya pada sore hari ini. Baiklah, akhir kata saya sebagai host Dr. Mutiara Kesumaningrum dan Dr. Sabrina Rizky Putri, spesialis bedah subspesialis onkologi konsultan, izin pamit undur diri ya sahabat Brawijaya. Terima kasih sudah menyaksikan kami berdua di channel Brawijaya Healthcare. Oke nih dok, sebenarnya nih kita ada tagline terakhir nih dok, buat mengingatkan sahabat Brawijaya ya dok ya, biar tetap sehat. Jadi kalau misalnya kita harus sama-sama bilang, makin paham makin sehat. Oke dok? Siap. Oke, sama-sama ya dok. Siap. 1, 2, 3. Makin paham makin sehat. Dadah sahabat Brawijaya. Terima kasih.